ya kan? Iya, ada yang pakai karbu. Oke, ini defend, gak mau ada ekstra sisi untuk alter ego. Dan dua-duanya ini adalah hero untuk Pai juga ya. Jadi Pai pernah pakai Edit. Meskipun baru sekali dan itu dapetin poin kemenangan. Oke. Yang terbuka sejauh kita melihat, Esmeralda. Uranus? Atau ini bakal main Rek sebagai Chowromer? Bisa jadi. Ya, Rek itu kan untuk penggunaan cowoknya kan udah beribu-ribu juga kan. setuju. Belum pernah dipakai loh di MPL Itu dia. 99. Nggak pernah dia pakai cowoknya Nggak itu pernah. gede. Dia lebih ke ada yang coverage. Dan kita pernah ngelihat kan Luminar juga menggunakan Matilda gitu loh. Walaupun itu di season sebelumnya. Oke lah. Tapi Matilda ini seharusnya untuk Rex sih. Brody. Brody. Popol Kupa. Nah, Ada Popol Kupa. Popol Kupada, Wan ada. Yang mana nih? Coba. Melisa tiba-tiba. Wah. Wah. Atau ini aja loh. Mia. Boleh. Boleh. Tapi ya, Biar Pasal seneng ya tadi ya. Dari request tadi ya. Pacul udah request ya. Udah request kan. Nah tuh kan 40. baru disebutin masuk orang ano. Hei, Oh. ini Mia nongol gak nih Bang Pacul? Oi Bang, ini Mia nongol gak nih kira-kira? Pakai ya, tuh geleng-geleng pala. Ada Yuzong ditangani Post Legend. Oke. Romer, Siapa? Cowoknya Romer. cowoknya Romer kah? Atau Chow Yuzong. Yuzongnya main di Gold Lane, cowoknya main di XP. Ya, bisa. Bisa dong. Pusing. Bisa. Masih Pusing. flex. Pusing. Tapi ngadepinnya Beatrix gitu loh Om. Seharusnya ya kalau punya durability masih bisa ya. Karena damage-nya Beatrix nggak terlalu besar. Cuma bakal lebih kesiksa. Karena Beatrix nggak perlu untuk commit badan. Iya. Dia bisa mainin aja dari segi range-nya dia. Dia enak buat ngecicil-cicil. Buat nyiksa juga seharusnya lebih enak Beatrix. Kodratnya ya, kodrat Kodratnya antara memang gitu. melee yang lawan range. Ya menang Pasti- range gitu ya. Ya berarti betul. ya. Tapi begitu hit di level yang keempat, ini buat si Chow ataupun Yuzong, dia bisa langsung nabrak ke belakang. Apalagi kan pasti pakai spell flicker. Flicker Way of Dragon, itu full damage. Atau ada Black Dragon Form buat langsung ke sisi belakang. Tapi Ruby Esmeralda, ini dia Esmeralda yang lepas dari tadi akhirnya dihadirkan untuk kita di last pick. One. Ya, komposisi dari Alter Ego, frontlinernya cukup kuat, backlinernya juga kuat, dan sisinya sekarang mereka udah menjawab nih. Game pertama mungkin mereka nggak ada yang bisa untuk mengontrol dari crowd controlnya, dari stoppernya, dan akhirnya Ruby hadir di tangan Alter Ego, ditambah dengan Esmeralda juga yang bisa ngelakuin inisiasi. Nahan late game-nya juga bisa. Lilia? Aduh penasaran. Aduh penasaran. Ini bisa hero-nya buat Luminaire. Ya kan? Bisa, Kalau Luminaire jadi Matilda bisa berarti buat Rexnya jadi Clover, Chow. bisa buat Clover juga nih road terakhirnya. Nah kalau Clover ya itu tadi one man masih ada. Iya loh. Atau yang aneh mungkin yang unik terakhir. Oh no. Wow. Cecil. Leon. Dua fighter ternyata ya. Dua fighter kiri kanan mereka udah tebel, tengahnya bahkan ada satu buah jaminan untuk late game nanti. Hai Mak. Oke, sudah mulai terdengar sayup-sayup lagi nih. Coba Alter Cem, mana suaranya Alter Cem? Hey. Oke, Alter Cem udah mulai rusuh. EVOS Pam pun di sini nih suara aja EVOS Pam. Oke, semakin ramai lagi MPL Arena, semakin seru lagi pertandingannya di game yang kedua. Skor sementara 1-0 akan kemanakah? Poin berangkat di game yang kedua ini apakah menjadi milik dari EVOS Legend ataukah Alter Ego Esports? Iya, semoga dibuktikan langsung di dalam pertempuran seperti apa implementasi dari 10 hero yang sudah mereka ambil. Inilah dia, mari kita masuk bersama ke dalam Land of Down. Let's go, pilihan-pilihan yang memang cukup unik kembali terjadi di mana Cecilian yang jarang kita lihat di pick tiba-tiba ada di tangan dari EVOS Legend. Tiba-tiba ya, berarti akan ada dua fighter nih, siapa melawan siapa? Sebentar, lihat Apa? Ceciliannya di mana? Coba lihat. Gold Lane. Oke, siap. Oke. Siap. Baik. Mau Oke. nyiksa Beatrix harusnya bisa banget pakai Bad Impact ya Om. Dan Luminaire main Chow mid. Yap, dan RKT coba lihat dari emblemnya. Wah, cuan nih. Cuan ya, cuan. Cuan nih emblemnya.
Oke. Tapi Pai juga gitu ya. Dan sekarang menuju ke area river sudah bertemu satu sama lain. Hayabusa masih bisa kabur Sally Boy. Dan Coach Shadow menghindari peperangan yang ada. Baru level 2 bukan pilihan yang tepat untuk dia berperang. Tapi Luminar berada di tengah-tengah antara Nino, Devcon dan juga Udil mengejar ke arah belakang Luminar. Flicker kabur dan dia berhasil selamat dengan Sunfo. Dan juga Flicker yang dimilikinya. Wow. Satu hit terakhir ini. Ya ampun, ini udah kayak kita tiap hari ngechat intens banget, udah tinggal tembak, tinggal nyatain perasaan, udah ada pacar. Oh iya, lupa tanya ya. Lupa tanya, Oh, memang keenakan chat dari awal. Oh. Sedih memang. Oke, Clover udah level 3, Nino pun sama. Ada wave minion kembali, sama-sama masih mengejar level, sama-sama masih mengejar juga dari stack yang mereka miliki. Tapi Luminarnya coba lihat udah mulai membandel, sedikit lagi HP tersisa. Bahkan di bagian belakang ada Soul Bloom juga tadi udah dikeluarkan. RKT pun akankah mundur, tapi ternyata tidak. Lebih memilih untuk tetap berada di area sekitar di mid sebelum nantinya pergi lagi. Ya, ini awal-awal yang masih tenang damai sejahtera, belum ada pertumpahan darah, tapi gerakan dari keduanya itu sama-sama agresif. Mereka bisa menukarkan damage dengan besar, trading damage, jual beli serangan, dan skill shot yang sangat manis. Luminar membuka map, membuka bush. Tentu dengan Luminar yang punya Sunpo, dia bisa kabur. Itu nggak menjadi masalah ketika dia ngecek bushnya. Mencoba untuk mendominasi area dari Turtle-nya yang sudah separuh HP lagi. Bisa diamankan oleh EVOS Legend. Waduh, dilompatin. Coba tuh ada Furious Death. Namun kali ini Turtle dia menjadi milik dari Alter Ego dengan begitu baiknya tadi. Untuk Sally Boy mendadak maju ke bagian depan. Tapi dibayarkan dengan satu orang. Dan Devcon yang berhasil didapatkan. Pai-nya tertinggal seorang diri. Tapi sepertinya bakal dicuekin aja karena itu adalah Pai. Wow, Alter Ego Esports mereka mengontes dan sekarang di area tengah Udil membuka Revolution digejung dengan ada di Wave Dragon. Luminar membuka setup yang sangat manis, sayangnya nggak ada follow up damage yang dibutuhkan. Sementara Rex tertinggal di area belakang, Sally Boy mengamuk. Mencoba untuk mendapatkannya, Shadow Kill nggak di commit karena damage yang dirasa tidak cukup mendapatkan Rex. Sama-sama gagal untuk bisa mendapatkan 1 poin kill dari tiap-tiap tim. Sedikit lagi SP tersisa. Sally Boy masih well farm sejauh ini. Udah level 5 juga. Tapi coba kita lihat dari Versik. 6. Tidak terlihat sama sekali tadi kecuali di area Turtle ya. Iya, dan bahkan dari sisi levelnya dia benar-benar punya farming pattern yang sangat oke. Di mana dia berhasil untuk mendapatkan level sedikit di atas dari si Sally Boy. Ya, dia lebih cepat untuk mendapatkan level 6-nya. Dan Little Wanderer berada di tangannya pula. Sementara EVOS Legend dan Alter Ego Esports, mereka lagi kebut-kebutan nih. Siapa yang farmingnya lebih cepat dan melawan gerakan terlebih dahulu? Inisiasi tentu Luminar terus-menerus menjadi momok tersendiri bagi Alter Ego Esports. Ketika Luminar tiba, semuanya mencoba untuk kabur. Iya, males masalahnya kalau Luminar datang tahu-tahu ada bunyi beletak aja ntar ada yang terbang tuh. Nggak tahu deh tuh. Rusuk siapa yang jadi korbannya, punggung siapa yang jadi korbannya. Karena sekarang RKT ada di area dari rivernya, udah bertemu langsung dengan Fai. Sementara di bagian tengah Luminar dengan adanya Versik dengan satu lagi Undying Fury langsung dikeluarkan begitu aja Pai-nya bersama dengan Devcon. Mereka masih berusaha untuk bisa mempertahankan area di mid dan juga menjaga agar tidak ada pemain EVOS Legend untuk melewati area tersebut. Ya, bisa menahan satu sama lain. Alter Ego, mereka berfokus untuk menyamankan, untuk memberikan keamanan pula untuk Nino dan Sally Boy khususnya karena ini akan menjadi tumpuan. Sementara dari EVOS Legend, mereka pokoknya nungguin timing yang tepat untuk Versik mendapatkan level 12 itu wah. Power Spike Versik di level 12 itu yang dinantikan. Langsung tuh. Siapa aja di depan dia diajak berantem, dinding diam gak ada salah, digas sama dia. Dipukul tuh. semua ya? Dipukul semua mereka. Dipukul Berupuhin lu. Oke, tapi Turtle yang pertama tadi bisa diambil oleh Alter Ego Esports. Nah, ini kontes yang kedua dan dari sisi posisi juga bisa dicuri oleh Alter Ego. Yep, ini Sally Boy-nya berhasil dipukul mundur, Undying Fury langsung dikeluarkan. Akankah Sally Boy memberanikan diri maju ke bagian depan dengan Coach Shadow, tapi ternyata tidak. Karena anti-match pun udah akan landing di area manakah, tapi untuk kali ini anti-match-nya balik badan masuk ke dalam rumputan. Hanya saja udah ada Matilda ataupun RKT yang berhasil ditangkap. Dan mereka pun mundur teratur, mereka berpisah dari EVOS Legends. Yep, nggak mau untuk melanjutkan peperangan yang tidak bisa mereka menangkan. Sementara dari Alter Ego Esports cukup puas dengan membanis satu player EVOS Legend. Itu mereka komit. Lompat ke arah sana, Pai pun berada di area top lane-nya berubah. Dan sekarang 3 member berusaha untuk mendapatkan satu turretnya. Luminar muncul dan sudah tertemu dengan Udil. Aduh, Udilnya masih bisa selamat sejauh ini walaupun tadi hampir aja bisa diambil ya Om ya. Ya, dan juga ini tinggal menunggu BOD yang diselesaikan oleh si Nino sendiri. Dan udah selesai untuk BOD-nya. Dan Udil juga. Enchanted Talisman ini akan sangat membantu dia untuk melepaskan Real World Manipulation dengan cukup cepat. Yap,
Oke, Luminernya sekarang ada di bagian atas. Lalu dari Cecilnya, waduh, boleh-boleh juga nih ya. Udah langsung terlihat lagi nih. Beli Garuda Flash dapat 50% diskon untuk MPL Season 9 tiket. Nah. Enak banget mau nonton dapat minuman, Iya. tinggal beli cemilan lagi. Serik dikit tinggal minum. Iya, Asik. tinggal beli cemilan. Kalau memang tidak ada pasangan ya udahlah rasakan ya. Wadidaw. Ya mau gimana lagi? Gimana? Tapi mau gimana ya, sekarang ngelihat farmingnya Versik yang udah dapetin level 9. Dia pun bener-bener kayak gak peduli apapun, yang penting farming, dapetin level 12. Mungkin itu adalah waktu yang tepat untuk berkumpul bagi EVOS Legends. Oke, Luminer seorang diri di area mid dan Way of Dragon dia udah langsung connect tapi Defcons ya masih bisa bertahan. Imo Pendant udah mulai connect tapi Udilnya langsung mengeluarkan lagi karena satu reward man flash dan juga untuk Luminer kali ini menghilang sudah. RKT masih ada Cycling Eagle walaupun itu hanya memperlambat kematiannya tapi RKT pun menghilang sudah Bude. Dua member dari EVOS Legend. Ini adalah inisiasi yang ternyata tidak membuahkan hasil, malah mereka yang buntung ketika Alter Ego Esports bisa merespon dengan sangat cepat, membalikan keadaan dan mereka ternyata sudah siap di area mid lane karena ini momen yang sangat tepat bagi keduanya melakukan objektif gaming. Sudah terlihat Luminer menengok ke area Turtle yang akan berusaha diamankan oleh Sally Boy. Turtle ketiga diamankan oleh Alter Ego Esports tapi di dalam belakang Bad Fist di pop up. Pai berusaha untuk bertahan tapi yang Fury dikeluarkan. Luminer nggak bisa berkemana-mana lagi dengan Black Dragon Bomb menuju ke rally di belakangnya. Nino menjadi sasaran utama bagi anti-match. Nino pun tumbang. Sementara Devcon bertahan di area depan bersama dengan Udil. Wah, Udilnya baru aja gelar lapak, baru aja gelar tikar dibubarin langsung. Iya, Ada tapi, Grimis. Ada Grimis, ada anti-match nggak ada. datang. ya tapi Pai ternyata bisa selamat ya dengan Stardust Dance untuk kabur ke belakang. Waduh, dan juga udah ada pertukaran posisi nih Om. Untuk dari pergerakan Cecilnya udah masuk area mid nih. Ya, dan juga satu di sini Versik sebenarnya kan menginjak level 12. Nah, dapat purple buff pula. Nah, ini dia yang bakal menjadi momok untuk Alter Ego Esports. Bagaimana mereka menghentikan Versik di teamfight. Ya, oke. Level Wah. 2, udah kapaknya nyala aja. Kita lihat aja bagaimana tim fight akan berjalan karena untuk kali ini anti-match-nya langsung aja masuk ke sakit arah banget. satu shadow kill. Hilang anti-match-nya. Tidak ada backupan lagi terhadap diri dari anti-match hingga membuat dirinya terkapar seorang diri. Tidur siang di area tersebut. Yep, ditambah dengan berarti semuanya masuk kepada anti-match. Anti-match gagal untuk menyelamatkan diri. Dan sementara kita ngelihat dari EVOS Legend dan Alter Ego Esports poinnya nggak terlalu banyak. Tapi permainan objektif dari EVOS Legend yang harus diperhatikan oleh Alter Ego Esports. Atasnya udah keropos. Waduh. Habis total nih Om atasnya Om. Betul, udah dikosongin semuanya. Jadi EVOS Legends mereka bisa berfokus untuk mendapatkan mid lane. Wah. Hampir aja bisa mendapatkan Gara Clover. Tapi satu hit terakhir hanya saja untuk kali ini. Sally Boy aja masuk dan juga menjadi sang eksekutor. Untuk bisa menghilangkan langsung Gara dari Clovernya. Nyet, nggak mau untuk membuang-buang resource atau membuang hal yang bisa didapatkan. Di area bawah, Alter Ego menjemput bersama dengan EVOS menuju ke arah yang sama. Tapi RKT berada di area depan. Sudah bertemu dengan Sally Boy. Permainan yang sangat manis, begitu licin. Dari Sally Boy memberikan damage yang sangat besar sehingga Rack harus balik pula. Itu susah sih menebak ya. Quad Shadow, Phantom Shuriken, balik lagi Quad Shadow, Phantom Shuriken lagi akan sangat-sangat sulit untuk kita tebak. Ini kapan Shadow Kill yang mau dikeluarkan? Karena sekarang pertempurannya belum terjadi, mereka masih saling berada di dalam area defensifnya. Ada pergerakan perlahan juga yang udah dilakukan oleh beberapa player. REKT, Anti-Match, Versiknya sudah mulai mencolek ke area dari Lord. Bahkan Devcons kali ini pun udah mulai mendekat ke bagian depan. Akankah ada satu Pendant tapi Don King-nya terlebih dahulu langsung dikeluarkan dan Pai-nya udah langsung lompat gak kena ke arah siapapun. Tapi sekarang dari Lordnya masih begitu aja tanpa adanya sebuah gangguan yang langsung masuk ke dalam tubuhnya. Tapi dengan ada Shadow Kill, Lumina yang berhasil didapatkan di area belakang. Ada Anti-Match yang mencoba untuk mengejar langsung ke arah Nino. Ninonya masih bisa selamat dan Anti-Match yang terkurung seorang diri. Masih bisa dia kabur dari tersebut dan benar aja masih bisa selamat Bude. EVOS Legend berusaha untuk menanggulangi lini belakangnya. Kali ini Versik berada di lini depan, di garda depan berusaha untuk menghantam, menghabek-habek semua pemain dari Alter Ego Esports. Rupanya strategi EVOS Legend untuk berfokus ke area lini belakangnya tidak membawakan hasil, malah mereka yang harus kehilangan RKT dan juga Luminer. Benar. Karena belakang ada RKT sama Anti-Match.
Ya, mereka di kiteback ya. Sedemikian rupa, apalagi permainan dari Udil tadi dan juga dengan adanya Death Coach. Ya. Death Coach ini menghalangi banget. 0,5 second, yes, gak apa-apa. Tapi itu udah sangat ngedinai Ya. pergerakan dari EVOS Legends yang ingin langsung menuju ke belakang. Oke. Oke, dan versi dengan full item sebentar lagi ya, karena dia udah punya Vintolkar, War Axe dan juga Berserker Fury. Ya, udah level 15. Udah level 15 juga, udah mentok-mentok ya. Brute Force selesai, Imo juga bisa dibuy sama dia sekarang. Dan ini sebenarnya adalah momen di mana EVOS Legends mereka udah ada power spike-nya Oke. untuk si Aulus ya. Nah, hanya tinggal bagaimana lagi momen yang akan mereka ciptakan karena sekarang Way of Dragon-nya berhasil langsung mendapatkan Karen Dino yang karena Versix langsung aja lompat ke bagian belakang, bahkan Udinnya langsung berhasil didapatkan juga. Ultimate belum landing, tapi sekali jadi landing akan menjadi malapetaka harusnya untuk Alter Ego karena sekarang Ultimate masih berada di depan. Sally Boy-nya mengeluarkan Phantom Shuriken tapi nggak mengenai ke arah siapapun, bahkan untuk sekarang dengan adanya Clover dengan menggunakan dari Cecilian-nya tidak bisa membuat pemain Alter Ego untuk masuk ke dalam pertahanan tersebut. Yap, 2 hilang tapi Alter Ego belum gentar. Mereka berani untuk masuk ke area depan, berusaha untuk melakukan kontes. Tapi bukan pilihan yang tepat untuk karena 3 lawan 5. Pai seorang diri menahan dari area sampingnya sementara Lord berhasil diamankan oleh EVOS Legend. Pai berada dalam kondisi yang sulit, dikejar-kejar oleh 4 member dari Alter Ego Esports. Pai goyang kiri, goyang kanan dan dia masih bisa bertahan cukup lama. EVOS Legend nggak mau terlalu makan banyak waktu mengejar Pai, tapi Versix mengamuk berada di depan. Kali ini Nino memberikan damage yang sangat besar dan Pai dia kerajaan menahan semuanya dan damage dari Nino begitu besar. Wow. 1 lawan 3 ditahan sedemikian lama dan akhirnya backup-nya masuk untuk Alter Ego. Ini Pai badannya sekeras apa sih? Bisa menahan seluruh damage yang terus-terusan masuk ke arah tubuhnya. Purify-nya pun menyelamatkan dirinya. Hingga sekarang ada momen yang bisa digagalkan oleh pemain-pemain dari Alter Ego Esports. Ngeriset semuanya tapi Shadow Kill dikeluarkan. RKT masih bisa selamat, malah Sally Boy dalam bahaya. Berusaha untuk mendapatkan satu RKT. Clover tapi itu berbuat banyak. Sally Boy berhasil mendapatkan rank di area top lane-nya. Wow, coba lihat Alter Ego perlahan tapi pasti ada satu lagi Nartara di area bottom lane yang udah mereka hancurkan dan ingin menabrak masuk ke arah base turret yang ada di bottom lane. Wow. Dan real time win probability by Samsung Galaxy A Series 65% kepada Alter Ego. Dan EVOS mendapatkan 35%, Om. Setuju? Masih 50-50 sih, tapi Masih karena 50-50. lebih ke late game sebenarnya dengan adanya Cecilion ini masih cukup mengerikan. Oke, power spike dari Versix stop sampai di sini karena udah bisa dikejar damage-nya dari si Sally Boy. Oke. Tapi ada Nino juga nih Om dari sisi Alter Ego Esports. Apanya? Ada Nino juga kalau untuk late game. Oke, iya benar-benar. Memang ada Nino, tapi kan lebih panjang range dari Clover. Oke. Range dari Sanguine Claw, Bad Impact, dan juga bahkan untuk Bad Fish-nya. Jadi si Nino sebenarnya dia bisa masuk kalau Clover lagi posisi mundur atau ke Oke. pick off. Karena dari posisi head to head ya, ini dia udah pasti kena Bad Impact duluan dibandingkan dengan damage dari Nino. Dan juga ada damage yang tidak berhenti ya jumlahnya ataupun nilainya. Tapi di area yang berbeda, oke anti-match-nya Fury Death ke area yang berbeda. Tapi Pai-nya langsung lompat dengan Palistar, mau lompat ke bagian depan, Luminarnya pun harus mundur. Bahkan Versix mencoba untuk memberikan bantuan, membuat sebuah barikade dan mundur sudah tadi beberapa pemain dari Alter Ego Esports. Yap, di area bawah di atas oleh EVOS, Alter Ego bergerak ke area atas. Perlahan tapi pasti keduanya berfokus terhadap objektif gaming. EVOS Legend kayak kita ngeliat kalau Versix berada di bawah Sally Boy dari Gold by Livin by Mandiri. Walaupun bedanya tipis banget sih ini Iya. dari kedua jungler kita. Nah ya, dan di sini dari Sally Boy sendiri dia berhasil untuk menyalip Versix karena dia dapetin point kill tadi. Dia dapetin point kill, dia nambah pundi-pundinya dari sana juga dan akhirnya bisa menyamai damage dari Versix. Jadi untuk keduanya, baik untuk Aulus dan juga si Hayabusa ini udah stop. Tinggal Beatrix dengan si Cecilion nanti. Iya. Oke, Lord nongol lagi. Lord hadir kembali. Untuk Bad Impact-nya terus-terusan dikeluarkan guna untuk menambah lagi stack-nya, menambah lagi damage-nya hingga nanti untuk late game menit berapapun akan memberikan efek yang sangat maksimal sekali. Yap, maju ke area depan sudah bertemu dengan Luminer, pemain dari EVOS Legend dan Alter Ego sudah menyadari kehadiran satu sama lain, membuka bus satu persatu. EVOS Legend mereka memastikan bahwa tempat yang mereka duduk itu adalah tempat yang aman.
Oke. Namun untuk sekarang Lordnya di area yang berbeda. Ada lagi pergerakan dimiliki oleh Luminar, masih berhasil didapatkan. Walaupun untuk Lordnya untuk sekarang juga masih harus ke reset. Lordnya gagal didapatkan oleh kedua tim. Tapi malah ada satu player yang berhasil langsung dihilangkan begitu aja. Sementara itu untuk EVOS Legend mereka berhasil menahan apapun yang akan dilakukan oleh Alter Ego. Yap, itu Falling Star Moon segala macam masuk ke area tim EVOS Legend. Dan kayak ini momen-momen krusial juga ya Om. Iya, dimana kalau sampai ke pick off antara Clover ataupun Nino itu pasti sangat buruk banget. Dan Nino dengan damage-nya dia akan menuju ke arah dari Wind of Nature. Dan itu adalah damage yang sudah sakit banget dengan DOD, Demon Hunter, dan adanya Malefic Roar. Sedangkan untuk Clover sama, dia juga udah sedemikian menyakitkan. Ada Divine Glaive di Clover. Itu penetrasi lagi akan sangat-sangat mematikan. Lalu sekarang dengan Undying Fury yang sudah dikeluarkan begitu aja. Sekitar 10.000 lagi SP yang dimiliki oleh Lord. Siapa yang akan mendapatkan Lord tersebut? Karena Lordnya menjadi milik dari EVOS Legend. Dan benar aja untuk Deathcore kali ini langsung berhasil didapatkan. Ninonya seorang diri masih dikejar oleh Luminar. Bahkan di bagian belakang ada Way of Dragon versiknya. Lalu mau pergi ke arah Luminarnya. Berusaha untuk pergi dari tersebut dengan satu jet kundo terakhirnya. Masih berusaha untuk menyelamatkan dirinya saja. Clover masih bisa melindungi pergerakan dari Luminar. Luminarnya masih bisa selamat. Sebuah hal yang begitu baik dilakukan oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Wow, kehilangan 2 member, mendapatkan 1 Lord, tapi Alter Ego Esports mereka hanya kehilangan Devcoach sebagai frontliner yang menahan semuanya. Sementara kita ngelihat Pai, ini siapa yang bisa nge-take down Pai Om? Ya dari Pai sendiri dia bisa dihentikan kalau nanti Way of the Dragon-nya mengunci Pai. Iya. Mengunci dan di belakangnya bakal kena dari Bad Impact. Tapi itu dia Falling Star Moon ditambahkan Bad Impact menghilangkan Pai. Clover sebagai jawaban terhadap Pai dan dibuktikan langsung di area top lane. Selly Boy berusaha untuk menghentikan pergerakan dari Lord of the EVOS Legend berada di area bawah di dalam bahaya. Luminar mengejar ke arah belakang tapi anti-match berubah menjadi Black Dragon. Clover masih bisa bertahan. Bad Impact yang begitu sakit tapi lalu di belakangnya Nino memberikan damage terhadap Persik tapi begitu berbahaya karena Nino satu lawan banyak. Devcoach gak bisa berbuat lebih banyak lagi. Alter Ego Esports kehilangan begitu banyak. Selly Boy dan juga Devcoach tersisa 2 member saja. Lord maju ke area top lane di tengah ada Clover. Wah, Clover pun coba lihat dengan darah yang gak cukup banyak lagi. Tapi Lordnya udah berhasil langsung menabrak arah satu bestar yang ada di area top lane. Akankah ini menjadi keunggulan lagi untuk EVOS Legend? Karena sekarang anti-match di bagian tengah. Selly Boy-nya langsung diajar habis-habisan. Clovernya udah mulai hadir juga. Ada Bad Fish langsung dikeluarkan. Tapi Shadow Full kali ini dikeluarkan guna untuk bisa menghindar dari area tersebut. Bahkan Devcourt pun masih bisa melindungi best turret yang mereka miliki dari serbuan yang dilakukan oleh EVOS Legends. Masih untuk riset dari sisi ekonomi ya, meskipun memang kerugian adalah best start dari Alter Ego Esports ini sudah hilang untuk di area dari top lane. Tapi semakin late game, Clover ini dia pemberi damage terbesar nantinya untuk EVOS Legends harus mulai juga untuk menjaga posisi. Ya, Kalau sampai dia ke pick off, EVOS Legends mereka akan kurang dari sisi pemberian damage dan Pai akan bebas. tadi hampir aja ya sama Udil ya. Iya, betul. Hampir aja tuh. Tipis Masalahnya Bad Impact-nya dihajar sedekat itu. Ya nggak optimal Om jaraknya. Tapi untungnya masih ada damage juga tadi. Untungnya. Dan Selly Boy bakal fokus lebih ke arah Clover gak sih sekarang Om? Harus sih. Harus ya. Karena dia adalah pemberi damage terbesar untuk saat ini ya. Dan bahkan untuk kedepannya selama 20 menit ke atas gamenya berjalan. Yap. Dan Nino dari tadi memang benar-benar menjadi incaran yang begitu nyata ya. Kemanapun Nino pergi dihajar habis-habisan, bahkan untuk kali ini Selly Boy-nya akankah menjadi korban karena udah dan Daya Biru lagi dikeluarkan, Immortalnya pecah satu hit terakhir. Selly Boy-nya mengeluarkan Shadow Kill. Akankah sempat rekan-rekannya hadir untuk bisa memberikan bantuan terhadap dirinya karena ada Winter Trencher lagi. Tapi Selly Boy-nya masih bisa selamat. Ada lagi pintu curikan. Namun dengan kuat Shadow, Selly Boy masih bisa selamat dipelikarin. Bad Impact-nya membuat Selly Boy terkapar begitu manisnya di area River Bude. Oh, masih berlanjut kali ini RKT. Mencoba untuk menahan di area depan. Pai, Udil, dan Nino tersisa bertiga aja. Dan EVOS Legend juga tersisa 3 player. Sama-sama kehilangan 2 member mereka. Posisi dari Selly Boy yang membuat EVOS Legend langsung kebingungan mau ke arah kiri kanan. Begitu licin, tapi dengan adanya Persik
mereka begitu percaya diri mendapatkan Lord yang telah di-evolve. Tapi Clover dari belakang dikejar oleh Pai. Clover mulai tersiksa, di follow up terus menerus. Dan Clover begitu sengsara, diselamatkan oleh RKT. Sementara Nino dari depan, Udil berhasil untuk mendapatkan satu RKT, satu immortality. Tapi Lord terbebas. Berhasil didapatkan oleh Evil Legend. Waduh, shutdown pun dilakukan Bude. Hanya saja di tempat berbeda pun RKT berhasil diambil. Berarti hanya ada 3 player bersama dengan satu Lord yang dimiliki oleh EVOS Legend untuk kali ini. Tapi sepertinya Way of Dragon udah langsung connect dan juga Udil jalan sembilan sangat cepat. Bahkan Paija berusaha kabur dari air tersebut dengan memiliki satu Palistar Moon. Dia lompat lagi, digetok lagi di Power of Ups. Tapi Death Course-nya akankah ada satu defender yang mungkin aja kali ini bisa langsung mendapatkan karena beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Legend. Dan juga Devon masih bisa bertahan. Udah ada Luminar yang langsung ditarik. Tapi Luminarnya masih bisa pergi lagi dari area tersebut. Dan sekarang Black Dragon Form langsung dibuka Bude. Iya, Spy berusaha untuk menahan Lord dan 3 member dari tim EVOS Legend mengusir menurut semuanya anti-base Luminar dan juga Versik memutuskan untuk retreat karena Pai mengamuk dari depan dengan The Wave Dragon. Luminar berusaha untuk buying time. Versik dan anti-base bisa selamat. Dorong lagi, gagal lagi, dorong lagi. Yes, poin gagal dari EVOS Legends dan mereka kehilangan Clover. Mereka gak ada lagi damage yang sangat cukup dan terlihat Pai-nya. Dia Stardust Dance saja di samping dari pemain-pemain EVOS Legends dan gak ada end. Meskipun mereka mendapatkan Lord level yang ketiga. Waduh. Ini Lord udah optimal. Udah maksimal. Udah maksimal nih Lordnya. Ini dia itemnya Om. Udah termental dan Luminar juga terpick off tadi. Dari sisi itemnya Clover dengan full damage. Dan juga sama sebenarnya Pai dengan item defense. Ya defense gak defense sebenarnya. Karena dia kan Stardust Dance kasih damage. Plus kasihkan juga nanti dia di late game. Inilah kenapa power dari Esmeralda kuat. Di early strong. Di late game bisa berperan sebagai tanker juga. Nah. Jadi itu calon sandbag yang memang benar-benar ada nih. Oh semuanya dimakan bad fish-nya. Tadi diambil semua sama Pai. Semuanya. Cuman Luminar pun menjadi sosok yang sangat berbahaya. Dimana tadi Udila berkali-kali berhasil ditangkap. Cuma dari alter ego nih ya. Nino. Damage-nya Om. Ini mengerikan sekali loh. Makanya dari tadi dia menjadi sasaran yang begitu empuk. Ataupun ya udah. Ya, Nino. Kalau dari EVOS cari Nino. Kalau dari alter ego cari Clover. Iya. Dah. Udah punya target masing-masing nih ya. Betul. Cuman untuk dekat-dekat ke Clover ini susah ya. Winter udah ada. Ya kan? Winter udah ada. Terus juga nanti masih ada Luminar yang tiba-tiba Way of the Dragon. Ngebuka. Ngebalikin keadaan. Benar. Oke, tapi riset dulu pastinya. Karena mereka harus chill sedikit, tahan. Ya. Apalagi nih Lord level yang ketiga bisa spawn sebentar lagi. Ya ini teman-teman dari EVOS Farm dan juga Alter Champ juga lagi riset nih semuanya. Coba lihat hening, tenang gitu ya, adem, ayem. Tapi bentar lagi kita lihat aja. Teriakan seperti apa yang akan mereka keluarkan. Oke. Nih dari Versik juga, mundur lagi Bude. Mundur, ini nggak ada yang mau ngelakuin kesalahan sih. Ini menit 23, tumbang sekali aja. Kelar. Bukan kelar sih. Dia bisa mungkin dapat stretching base dulu. turret, ya kan? stretching dulu Atau apa, karena lama banget waktu dia untuk revive. Ya dan sebenarnya ya power dari Versik itu adalah waktu dia hit di level 12. Oke, sekarang dengan late game sebenarnya powernya dia udah pasti turun karena item defense dari alter ego udah selesai. Tapi mereka bisa mengandalkan itu tadi Clovernya. Jadi Clover benar-benar harus dilihat oleh teman-teman dari EVOS Legends. Jangan sampai dia dibiarkan sendirian. Unlimited damage ya. Betul. Oh ini Clover harus dibabysit banget sampai ke akhir-akhir. REKT di dalam rumputan. Nah lo ketemu dengan Pai. Bahkan sekarang purple buff-nya akan menjadi milik dari Clover lagi. Ya, lihat dari Pai-nya juga dia bebas banget sih. Di garis depan, ngedance. Sedangkan membiarkan untuk si Death Coach nge-cover si Udil. Lihat, Death Coach selalu nempel dengan Udil. Pai-nya di depan sendirian buat nge-flanking pemain-pemain EVOS Legends. Oke. Dan Lord sudah terbuka juga keduanya, sama-sama tertarik dengan Lord yang ter-evolve. Pai, darah putihnya banyak banget. Dia bisa nahan semua damage yang diberikan oleh EVOS Legend. Menuju ke depan, surprise, Sanguine Claw dibuka, Devco terhenti pergerakannya. Waduh, tadi ada satu buah konser lagi, tapi sama Vendor udah langsung berhasil mengenai ke arah Luminar langsung menghilang. Clovernya harus balik badan lagi. REKT melihat Sally Boy ada di dalam area dari defensif yang mereka miliki. Bahkan di tempat yang berbeda, Anti-Match berada di bagian belakang. Hanya saja Clovernya masih bisa terbebas, masih berusaha untuk pergi dari area tersebut dengan bad impact-nya langsung menyerbu ke arah Pai. Tapi mereka belum ada yang berhasil diambil kembali.
Wow, ini pertempuran yang terus-menerus akan bergulir dengan adanya Lord yang menjadi sasaran utama, Lord Evil dan Alter Ego Esports. Mereka walaupun menang jumlah, tapi nggak gegabah, Ya, nggak ya. langsung ke area Lord. Ya, dan tadi sebenarnya adalah pancingan dari Sally Boy. Kalau memang nggak ada yang ngelihat dia bisa dapetin best turret yang ada di mid. Iya. Ya, Tapi memang positioningnya jadinya ke spot lagi, ketahuan lagi, makanya langsung diajar. Dan RKT ketinggalan di bagian belakang, bahkan untuk kali ini anti-match langsung dilompat tinggal satu kali sama RKT. Bisakah dia pergi dari tersebut, tapi langsung diajar juga oleh Sally Boy. Bahkan RKT-nya kali ini cycling eagle, nabrak ke arah beberapa player yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego Esports dan dari Biru juga di area berbeda. Tapi Pai-nya coba lihat, Pai-nya begitu kuat, tidak ada darah yang berkurang di dalam tubuhnya. Depth course-nya dengan sedikit darah lagi dia maju ke bagian depan. Dan walking-nya ada lagi real one manipulation dan Persik-nya berhasil ditarik dengan Evo Venture. Bahkan di arah yang lain, Clover-nya menjadi korban, tapi dengan Immortal dia masih bisa selamat. Ada Way of Dragon, namun untuk kali ini Pai begitu sulit untuk ditumbangkan. Pai-nya menjadi tembok utama pertahanan dari Alter Tapi Ego. Alter Ego mereka harus bertahan di dalam base mereka. Satu turret inhibitor di area bottom lane hancur di tangan minion dan masuk ke dalam base mereka. Begitu berbahaya. Wave management dari Alter Ego Esports harus diperhatikan, tapi yang lebih harus diperhatikan adalah di tengahnya. Hilang sudah Lumina dengan immortality yang gak ada, dan Alter Ego Esports akan merging ke area base milik EVOS Legend. Terbuka sudah. wow, permainan yang sangat menarik dari Alter Ego dengan Pai yang sanggup membeli waktu yang cukup untuk Alter Ego mengembalikan keadaan. Wow, begitu luar biasa. Alter Ego, mereka berhasil menambahkan kedudukan gameplay yang sangat matang dari Alter Ego. Wah. Tarik ulur dari Alter Ego. Mereka tetap sabar meskipun mereka lagi keadaan under. Aulus yang sudah hit di level 15 terlebih dahulu ternyata belum sanggup untuk bisa memecahkan kebuntuan mereka, untuk bisa memecahkan base dari Alter Ego sendiri karena Pai gak ada yang menghentikan dia. Wah, Kelas sih, kelas banget ini. Dia satu orang lawan semuanya. Lawan Lawan 4, 4 lawan 3. dan sekali ke pick off aja. Cuma sekali ke pick off. Iya, nanti ntar kita lihat. Iya, ntar kita lihat. iya. gak ngerti gue. Gila. Gak ngerti ngeliat Pai, gak ngerti. Oke, Yes. mungkin di satu sisi adalah karena Bad Impact ini manual aim ya Om ya. Gini, dari Berbeda mungkin dengan Marksman yang auto aim gitu. ya satu bad impact gitu, yang kedua adalah kan ada bad fish. Iya. Bad fishnya ini kalau ada Radiant Armor bakal ngasih dia extra defense. Iya. Nah itu yang membuat dia nyaman sebenarnya untuk bisa langsung nempelin terus-terusan si Clover. Oke, dan dia akhirnya pun kayak berani banget, dan ini adalah momen satu sama keduanya. Rupanya dari Alter Ego dan juga EVOS Legend harus beradu di game yang ketiga, memberikan yang terbaik setelah banyak banget sih kayak gameplay